Oke, selamat pagi ibu-ibu. Oke, orang tidak perlu terlalu tegang ya. Oke, di hari ini saya akan membawakan budaya positif di sekolah. Berharapnya bisa juga ibu-ibu terapkan di dalam kelas masing-masing. Nah, sebelum kita akan masuk di dalam materi, kita akan melakukan aktivitas ice breaking dulu ya. Oke, karena seharusnya ekspektasinya ada 4 orang, Ibu Dewi boleh join sebentar. Oke, jadi akan ada 1 orang yang mengepalkan tangan, yang 1 orang akan membuka tangan. Jadi yang mengepalkan tangan akan berjuang semaksimal mungkin untuk tetap mengepalkan tangan. Yang satunya akan berjuang semaksimal mungkin untuk membuka kepalan tangan itu. Bisa dimengerti ya? Jadi 1 yang bertugas untuk membuka, 1 yang bertugas untuk bertahan. Ya, silahkan gunakan cara apapun untuk berusaha membuka kepalan tangan. Yang satunya berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan, mengepalkan tangannya. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Ibu Grace sama Ibu Diana, Ibu Oci sama Ibu Asnita. Siapa yang mau kepalan tangan terserah, diputuskan. Siapa yang kepal? Oke, siapa yang... Enggak, satu-satu aja. Jadi 1, yang satunya akan berusaha membuka. Oke? Ya. Silakan gunakan berbagai cara untuk membuka. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Terserah, pokoknya bagaimana. Ya, bagaimana caranya untuk membuka? Waktu membuka boleh tangan dua-duanya, atau yang satu tetap tertutup? Yang 1, cuma 1 tetap ditutup. Iya, 1 tangan. Bagaimana caranya? 1 buka. Kalau lagi nggak bisa ya? Harus kebuka semuanya atau berarti dia bisa nahan seterusnya. Nggak bisa sih. Oke, sekarang dikasih excuse 2 tangan. 2 tangan untuk membuka. Gimana? 1 menit lagi, bertahan 1 menit. Bagaimana? Boleh digelitik, boleh dikorek, terserah. Bagaimana caranya, yang penting terbuka. Berhasil? Tidak bisa. Wah, sepertinya sangat kuat ya, firm sekali ya, konsisten ya, sudah komitmen untuk kepal tangan. Tidak berhasil? Oke. Kira-kira dari kegiatan barusan apa yang bisa teman-teman refleksikan? Dari point of view yang kepal tangan. Yang kepal tangan butuh kekuatan untuk bertahan. Butuh. Kalau dari G yang kepal tangan. Kalau punya target kita bisa bertahan lebih kuat. Kalau punya target kita bisa bertahan dengan lebih kuat. Oke, kalau dari point of view yang berusaha membuka tangannya. Kalau tidak terbuka, terus berusaha walaupun belum ada hasil. Sekalipun belum terlihat hasilnya, tetap terus berusaha. Kalau dari Boci? Kalau kita mungkin menggambarkan ini sebagai guncangan dan untuk merobos yang ini. Oke, jadi berusaha untuk mengguncang, untuk membuka. Oke. Nah, oke, dari budaya positif sebenarnya kita belajar tentang genggaman tangan. Siapa yang berhak atau bisa membuka genggaman tangan? Kalau dari tadi kan nggak berhasil, berarti siapa yang membuka genggaman tangan itu? Betul sekali, diri sendiri. Mari kita belajar tentang budaya positif. Di dalam budaya positif ada banyak sekali penerapan atau metode yang dipakai. Ada disiplin positif, teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, hukuman penghargaan. Saya percaya teman-teman juga sudah melakukan ini di kelas masing-masing. Sekalipun mungkin belum maksimal atau belum semuanya. Nah, di dalam setiap bagian ini akan kita bahas secara lebih detail. Nah, budaya positif di sekolah itu penting sekali, apalagi kita lagi membahas tentang kurikulum merdeka, di mana merdeka memang bukan berarti sebebas-bebasnya, tetapi membawa anak-anak untuk bisa merdeka di dalam belajar dan mengembangkan diri, seperti itu ya. Mari kita masuk dalam disiplin positif dulu.
Kalau teman-teman mendengar kata disiplin, apa yang terpop up di kepala ketika mendengar kata disiplin? Bertanggung jawab. Kalau teman-teman yang lain? Bertanggung jawab. Oke. Terima kasih Basnita. Kalau disiplin sendiri, orang pasti tahu kata dasar kata disiplin ya, dari disciple. Ya. Kalau kita mau melihat di sini, menurut teman-teman, apakah ini berarti kata-kata yang ada ini itu diartikan sebagai disiplin positif? Yang pertama, guru mengontrol peserta didik, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah ini termasuk di dalam disiplin positif? Tidak ya. Karena disiplin positif sama dengan tadi yang disampaikan, bertanggung jawab tapi harus dalam bentuk yang positif gitu. Nah, di sini ada Stephen R. Covey. Dia mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, buatlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, ya, kalau kita melihat dari konsep ini, sebenarnya kita harusnya bisa melihat kepada diri. Kita dibawa untuk melihat kepada diri dan berefleksi. Nah, di sini di dalam disiplin positif itu kita harapannya dari stimulus respon. Ketika kita bikin anak-anak rasa bersalah kan biasanya mereka akan berespon kalau kita bikin mereka bersalah. Tapi harapannya adalah mereka pindah ke teori kontrol. Jadi di mana anak itu menyadari, makanya tadi ditanya, ketika genggaman tangan siapa yang buka? Ya diri sendiri, karena diri sendiri yang kontrol. Maka kita berharapnya dari stimulus respon, kita akan berpindah pada teori kontrol. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin dari mana? Dari dalam diri. Nah, dari dalam diri guru dan dari dalam diri anak juga gitu. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Karena kita sebenarnya tidak mampu mendisiplinkan diri kita. Teringat tadi devosi pagi ya, ada membahas tentang disiplin. Tapi sesungguhnya harus mulai dari diri sendiri. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Maka ketika anak mau melakukan sesuatu, dia sadar, maka dia mendisiplinkan dirinya untuk mencapai target itu. Gitu. Lanjut, kita masuk di dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai kebajikan. Kalau di Torang P sekolah sudah ada SCF, di dalam SCF kita tinggal pilihkan ketika bikin modul. Tetapi sesungguhnya sadar tidak bahwa ternyata profil pelajar Pancasila itu adalah di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Jadi mungkin kita di sekolah punya beberapa nilai-nilai kebajikan yang kita pilih sendiri. Tetapi kalau di dalam profil pelajar Pancasila sudah dirangkum sedemikian rupa. Gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang boleh orang pakai. Jadi tidak bisa dipisahkan dari disiplin positif. Bagaimana anak mau melakukan sesuatu secara bertanggung jawab yang lahir dari diri, dia harus tahu dulu nilai-nilai kebajikan apa yang mau dia capai. Seperti itu. Kemudian ada teori motivasi. Nah, ada 3 teori motivasi. Kalau di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu untuk menghindari. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Biasanya reward kan orang tua supaya dapat buku yang dia suka, mungkin dia akan belajar dengan sedemikian rupa gitu. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira
dari ketiga ini mana yang masuk di dalam disiplin positif? Kenapa 3 menurut Ibu Grace atau teman-teman yang lain? Karena di nomor 3 ada kesadaran diri sih. Karena di nomor 3 ada kesadaran diri, dimana kita sudah membahas sebelumnya bahwa ketika melakukan sesuatu ya harus mulai dari diri, intrinsik. Betul sekali ya, di bagian 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan akhirnya bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu lahir dari dalam. Nah, kadang kita bergumul kan tentang hal itu, bagaimana kadang kita sebagai orang dewasa punya kecenderungan untuk mempush anak untuk pilih option yang ibu kasih atau bapak kasih. Padahal sebenarnya anak harus sadar sendiri, aku harus begini karena ini untuk kebaikanku gitu. Nah, di sini ada hukuman, menghargai, dan restitusi. Kira-kira kalau ibu-ibu lihat, ini di sini ada penjelasannya identitas gagal. Kalau orang yang besar dan lahir di bagian ini, yang lahir dan besar di bagian yang sering dapat hukuman, nah, mungkin akan sedikit baru mencoba untuk memahami bagian konsekuensi dan restitusi. Tapi sebenarnya sudah familiar kan dengan hukuman dan konsekuensi. Mungkin yang baru adalah restitusi, gitu ya. Nah, kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Sementara kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, kalau ibu-ibu kalau berefleksi kepada diri sendiri di posisi yang mana? Penghukumkah? Atau yang suka memberikan penghargaan? Atau yang restitusi? Kecenderungannya atau mungkin kalau dulu seperti apa, kalau sekarang seperti apa? Kalau saya jujur terkadang atau dulu awal-awal jadi seorang guru itu posisinya adalah penghukum. Karena merasa anak itu harus melakukan apa yang saya mau. Jadi kalau tidak dibikin berarti kamu dapat hukuman. Tanpa mencari tahu alasannya, latar belakangnya dia melakukan itu apa. Gitu. Jadi mungkin tidak perlu juga dijawab, tapi bisa berefleksi secara pribadi, aku ini ada di posisi mana, penghukum kah, atau yang suka memberikan penghargaan, tapi apakah penghargaan yang kita berikan itu betul-betul baik untuk memberikan pertumbuhan untuk anak, atau restitusi. Nah, kalau teman-teman lihat dari yang ditampilkan, kemudian melihat ini contoh kasusnya, mana yang adalah hukuman, mana yang adalah konsekuensi. Satu konsekuensi, dua hukuman, tiga konsekuensi, 4 hukuman, 5 hukuman. Betul sekali ya, jawabannya area yang di sini ini adalah hukuman, sementara 1 dan 3 itu adalah konsekuensi. Nah, mungkin bisa sambil menjawab juga sambil berefleksi, apakah yang aku lakukan sejauh ini di kelas adalah hukuman atau konsekuensi, itu ya. Nah, di sini kita lihat penghargaan. Penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Ternyata ya. Jadi dia efektif hanya untuk jangka pendek. Tidak selamanya mungkin anak akan berusaha berjuang untuk dapatkan reward kan. Kemudian di situ akan menimbulkan persaingan, penghukum bagi yang tidak mendapatkannya, mematikan kreativitas. Jadi akhirnya anak tidak banyak mengeksplor karena targetnya yang penting dapat reward, selesai. Menurunkan ketepatan, yang penting selesai cepat kan. Anak-anak kita punya kecenderungan begitu, do daters, atau mungkin juga kita sendiri. Kemudian kecewa bila tidak mendapatkannya. Wah, itu kayaknya kita sudah menjadi saksi ya melihat anak-anak yang kecewa kalau tidak dapat hadiah. Ibu tadi bilang mau kuis ada hadiah, tidak dapat langsung kecewa.
ketergantungan dalam jangka panjang. Mungkin dia akhirnya hanya bergantung pada reward, no? Nah, kadang DP level ekspektasi reward naik-naik kan, apalagi kalau untuk orang tua yang kayak awalnya baru cuma dapat jajan, mungkin sampai meminta handphone atau mobil gitu-gitu kan. Nah, itu akhirnya jadi ketergantungan dalam jangka panjang yang akhirnya bukan membentuk anak gitu. Nah, di sini restitusi berlaku. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Jadi bukan orang yang kasih DP option, tapi anak menyadari sendiri dan dia yang akan memperbaiki kesalahannya dengan kesadaran sendiri. Nah, itu sebenarnya memang tricky untuk guru yang cenderung punya banyak sekali option di kepala dan kita cenderung mau kasih untuk anak. Guru mengajak peserta didik untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai DP diri. Jadi torang sebenarnya jadi orang yang lebih banyak harusnya memantik anak untuk berpikir kalau bikin ini kira-kira apa ya yang harus diperbaiki. Nanti teman-teman akan dibawa juga untuk melihat, orang perlu lihat kebutuhan anak-anak seperti apa. Karena sesungguhnya orang pun punya kebutuhan dasar. Gitu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Orang tidak bisa melepaskan ini dari orang pediri dan dari anak-anak. Karena orang pun semua orang pasti perlu untuk bertahan hidup, bukan? Ini adalah kebutuhan dasar. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, sedangkan guru begitu kan, apalagi anak. Kemudian kebebasan. Ada hal-hal yang dia pengen lakukan untuk mengeksplor diri. Lalu ada kesenangan, fun. Anak-anak kan pasti suka, ibu game, ayo game, atau kita main di luar. Nah, itu sebenarnya kalau kita betul-betul mau mengobservasi dan menganalisa, itu sebenarnya bentuk kesenangan mereka, itu kebutuhan dasar. Tetapi ada kebutuhan dasar yang mungkin salah tempat, di mana guru memang harus bisa memfasilitasi. Kemudian penguasaan. Jadi kayak ibu kita jadi ketua atau ibu kita jadi PIC. Kita mau atur teman-teman. Jadi sebenarnya ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia, termasuk orang anak-anak. Manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Jadi contohnya, ada anak yang di rumah tidak dapat perhatian, maka dia akan bikin itu di sekolah dengan cara yang negatif. Ibu-ibu sudah jadi saksinya ya, melihat bagaimana anak-anak akhirnya melakukan sesuatu yang berlawanan, tetapi sebenarnya dia punya kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi, tapi caranya yang salah. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa sih ada keyakinan kelas? Kenapa orang harus membuat keyakinan? Bukankah guru punya peraturan? Orang setiap guru sudah membawa peraturan di dalam diri, bukan? Ketika masuk kelas biasanya ekspektasiku seperti ini. Tapi terus kenapa membahas terkait keyakinan kelas? Kenapa ada keyakinan kelas di dalam disiplin positif? Kita sudah membahas disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan dasar, kita masuk sampai dengan keyakinan kelas. Mengapa kira-kira menurut teman-teman ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Oke, orang diskusikan dulu ya. Mungkin bisa didiskusikan sama berdua atau berempat dari 3 pertanyaan ini. Oke, 2 menit boleh ya? Oke, silakan didiskusikan dulu. Karena ini yang kita mau percayai, ini yang kita yakini, jadi harusnya sikapnya seperti apa? Yang kita meyakini bahwa manusia gambar bentuk atau jadi harusnya kalau kita percaya itu
keyakinan, maka dia tahu motivasinya jadi benar atau berdasar dari nilai-nilai yang dia percayai. Oke, sip. Kalau sudah, adakah yang mau menjadi perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi teman-teman terkait 3 pertanyaan yang ada? Siapakah? Yang pertama, Oke. kenapa keyakinan? Karena keyakinan membahas nilai. Jadi anak-anak dikasih tahu setiap hal yang kita percayai apa, sehingga waktu bertindak dia tahu alasan kenapa dia bertindak demikian, ataupun dia tidak bertindak demikian, dia tahu alasannya. Jadi lahir dari satu kesadaran diri lagi, balik kesadaran diri apa yang dia percayai. Dia mau menjadi manusia seperti apa, itu yang lahir. Tindakannya lahir dari satu keyakinan, satu nilai yang dia percaya. Contohnya tadi kami diskusi tentang kalau kamu percaya, punya keyakinan bahwa manusia itu gambar dan rupa Allah, maka tindakannya seperti apa? Maka di kelas tidak membuli, tidak menghina orang lain, gitu. Karena keyakinannya dia tahu dasar keyakinannya. Lalu mengapa keyakinan? Seperti tadi yang sudah saya sempat katakan bahwa dengan adanya keyakinan maka budaya positif itu motivasinya jelas, bukan hanya ada target kayak reward atau menghindari hukuman, tapi dia sadar, oh karena saya percaya ini, karena saya ingin menjadi manusia seperti ini, maka itu dia kerjakan. Kalau bagaimana mewujudkannya? Dengan membuka lebih banyak ruang refleksi, evaluasi, mensoundingkan ulang terus menerus tentang nilai-nilai dan keyakinan yang kita percaya yang ditumbuhkan di kelas. Oke, terima kasih. Jadi intinya adalah sebenarnya lahir dari diri anak yang menyadari bahwa keyakinan itu yang harusnya dia lakukan. Dan akhirnya apa yang dia lakukan itu mencerminkan apa yang dia yakini. Gitu ya. Bagaimana mewujudkannya tadi sudah disampaikan terkait tentang refleksi, diskusi. Ternyata banyak sekali cara di mana kita bisa mewujudkan keyakinan kelas. Jadi mungkin kita bisa beralih dari biasanya mengatur, tapi juga kita melakukan kesepakatan. Berarti kalau sepakat berarti keduanya sepakat ya, gurunya sepakat, siswanya juga sepakat, bukan hanya sekedar gurunya sepakat, siswanya keberatan gitu ya. Oke. Nah, kalau dari sini nilai-nilai kebajikan. Nah, kita kan tadi membahas berbicara tentang di dalam keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan. Nah, kalau dari kasus yang ada di sini, menurut teman-teman nilai-nilai kebajikan apa yang sedang dituju dari ketujuh situasi ini? Jadi yang pertama dilarang membuang sampah sembarangan. Kedua dilarang merokok. Ketiga kembalikan buku yang telah dibaca ke tempat semula. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai esensi. Hadir di kelas 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Matikan komputer setelah digunakan. Wajib menggunakan masker kalau waktu masih pandemi ya. Atau mungkin kalau lagi batuk. Dilarang berlari di koridor. Kira-kira nilai-nilai apa yang sedang dituju atau mau ditanamkan di dalam peraturan-peraturan ini? Kebajikan yang maksud itu P3 ya? Boleh P3, boleh yang lain juga. Jadi nilai kebajikan sebenarnya luas. Kalau P3 itu hanya dipersingkat aja. Jadi banyak sebenarnya kayak tentang tanggung jawab, keselamatan, kesehatan itu. Kira-kira apa nilai yang terkandung? Keempat mungkin readiness sih. Ah, kesiapan ya. Nomor 4 kesiapan. Nomor 2 kesehatan. Nomor 2 ya kesehatan. Nomor berapa? Nomor 3 tanggung jawab. Nomor 5 juga tanggung jawab. Nomor 6. Nomor 6 kesehatan. Kalau nomor 7 Respect. hormat. Dia menghargai orang lain yang belajar kan, kalau kita itu yang membantu juga.
Jadi ternyata ada nilai-nilai di dalam aturan. Cuman mungkin cara kita menyampaikannya ya terasa terlalu kaku. Padahal sebenarnya ada keyakinan yang mau kita tanamkan, tapi anak tidak sampai ke situ. Mereka hanya memahami bahwa ini aturan loh. Padahal sebenarnya ada nilai yang sedang mau ditanam sama anak-anak. Nah, sebenarnya kami pun belajar ketika di CGP ada kesepakatan yang kita harus bisa mempositifkan kalimatnya. Jadi kayak dilarang buang sampah sembarangan. Sebenarnya kita bisa ganti katanya jadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah gitu ya. Jadi selalu mengusahakan dan mengulangi kata dilarang, jangan. Tetapi membuat sesuatu yang positif, tapi membawa anak sadar untuk melakukan itu. Gitu. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu, keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Jadi orang sebenarnya masih bisa deal-dealan gitu. Lalu dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, senantiasa dalam bentuk positif. Maka nanti kalau melihat kesepakatan harusnya tidak lagi melihat kata jangan dan tidak, karena dia sudah positif. Sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat atau dipahami. Jadi usahakan kalau 5, 6 saja, jangan terlalu banyak. Atau bahkan kalau anak yang masih level kecil mungkin cuma 3, 2. Tapi kita mau sebenarnya itu yang ditanamkan kan di diri anak-anak. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut disusun dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Kalau dia sekolah. Jadi kalau dia kelas berarti seluruh warga kelas itu. Jadi jangan sampai ada yang terlewat sehingga itu bukan kesepakatan kalau nyandak semua setuju. Itu. Lalu hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Maka itulah kenapa mungkin orang akan ada momen refleksi evaluasi kan. Apakah kira-kira kesepakatan kita yang lalu itu sudah efektif atau perlu ada yang kita tambahkan. Kan sebenarnya anak-anak kita cenderung nyaman ya untuk menyampaikan opini mereka kan. Tinggal dari kita bagaimana memfilter setiap opini-opini yang masuk gitu. Nah, ini adalah contoh dari ketika saya mengaplikasikan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak di kelas 8B itu diajak untuk berdiskusi apa sih isu di kelas kita dan nilai-nilai apa yang sedang tidak kita lakukan sama-sama. Jadi akhirnya anak-anak menuliskan, oh bagusnya begini-begini. Ini masih banyak peraturan sebenarnya yang anak-anak sampaikan. Jadi kemudian akhirnya kita merangkum sambil mendengarkan, merefleksikan nilai-nilai apa sih yang perlu kita tanamkan. Jadi anak-anak akhirnya mendapati, oh ibu torang kurang respect sama bapak ibu sama waktu ngajar. Oh berarti torang harus respect. Tetapi ibu-ibu percayalah belum sempurna. Jadi sekalipun orang sadar itu respect, ya masih ada jatuh bangunnya toh. Tetapi mereka menyadari bahwa ada kesepakatan nih, ada nilai yang harus dorang tanamkan di dalam diri. Oh, dorang tahu bahwa aku harus menghormati orang lain, maka aku menahan diri dan aku juga mengingatkan temanku, gitu. Jadi ini contoh-contoh yang sudah dilakukan. Anak-anak diberikan sticky notes, lalu mereka menuliskan menurut dia apa yang harus kita pertahankan, kita tanamkan, kita tingkatkan, tapi apa juga yang perlu kita tinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang ada di kelas. Jadi akhirnya didokumentasikan. Di sini juga ini adalah kesepakatan ketika saya mengajari Ibu Oce, sepertinya jadi saksi ya waktu itu ketika kita membuat kesepakatan. Sebenarnya di sini masih ada kata tidak, bukan? Ibu-ibu pasti melihat masih ada kata tidak. Jadi belum begitu sempurna. Maka perlu untuk diperbaiki lagi, dievaluasi lagi. Karena kita tadi sudah belajar ternyata mengurangi kata-kata yang tidak harus positif, tetapi anak menyadari dari dalam diri. Gitu. Tapi ternyata dari yang sudah dilakukan itu sangat efektif ketika kita punya agreement di awal dengan anak-anak. Jadi sebenarnya kita nggak perlu marah-marah, nggak perlu apa ya. Anak-anak sudah tahu, oh ada kesepakatan ibu terkait kursi supaya orang harus jaga ini. Oh, orang harus kalau guru berbicara, orang harus mendengar karena itu bentuk dari respect gitu. Jadi sebenarnya ini jadi menolong guru juga ketika mengajar. Nggak perlu sampai orang sampai urat leher keluar ya untuk mau menjelaskan ke anak-anak diam gitu, atau pakai hand signal tangannya sudah naik tinggi-tinggi nggak ada yang lihat kan. Tapi ketika orang so tanam dari awal, dorang pun deal karena itu dari dorang. Rata-rata dari anak-anak yang sampaikan, oh kita harus begini. Jadi guru di depan cuma memfasilitasi.
Karena sebenarnya itu sudah mulai anak sadar, oh kita ini harus hormati guru, hormati juga teman, bukan cuma guru. Jadi ini yang dilakukan di kelas 8C bersama anak-anak sebelum masuk di topik yang baru. Jadi bisa di unit yang baru, di awal semester, di awal tahun ajaran, nggak apa-apa, semakin sering kita melakukan kesepakatan dan mengevaluasi kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, kemudian kita masuk di dalam 5 posisi kontrol. Mari kita kembali berdiskusi. Ini ada kasusnya. Arif sering sekali bertengkar dengan teman-temannya. Kayaknya kita punya gambarnya siapa ya kalau di kelas kita ya. Ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Penerapan disiplin apakah yang akan ibu-ibu lakukan untuk kasus si Arif ini? Terus kenapa melakukan penerapan itu? Mungkin kalau dalam konteks orang, oh ya sama make, oh dia sebilang sebiasa kok di rumah. Ketika bapak ibu-ibu berhadapan dengan anak seperti ini, apa penerapan disiplin yang akan dilakukan? Ibu Mediana? Disiplin ya Bu ya. Penerapan disiplin. Kalau disiplin Penerapan disiplin yang ditanya. kalau disiplin biasanya sebelumnya sudah ada peraturan kelas, misalnya tidak berkata kasar. Waktu itu saya pernah terapkan sih. Jadi tiap kali anak yang berkata kasar, mereka harus baca satu ayat firman Tuhan. Harapannya mereka mengeluarkan kata-kata yang positif begitu. Itu yang pernah saya terapkan untuk case kata-kata Yang kasar seperti itu ini. kedisiplinannya. Okay. Jadi mengutarakan kata-kata yang positif dari apa? Dari baca satu ayat firman. Itu saya pernah baca. Oke, good. Terima kasih Bu Diana sudah sharing ya sekalian. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Kalau dari penerapan itu akan dilakukan, ini kasusnya bertengkar ya, biasanya Iya, bertengkar, memaki. pertemukan kedua belah pihak bertengkar, coba untuk mencari akar masalahnya apa, karena biasanya kan kesalahpahaman. Tapi kalau sering sekali gitu ya, ini agak sulit, karena berarti sudah pernah diingatkan loh. Biasanya ya itu pertemukan kedua pihak, mengobrol, diskusikan apa yang terjadi, apa yang dirasakan, lalu bagaimana seharusnya. Biasanya langsung tanya langsung ke siswanya. Lalu kira-kira apa yang perlu dilakukan berikutnya itu biasanya tanyakan ke siswanya. Good. Gitu. Oke, terima kasih Ibu Asita dan kolaborasi dengan Ibu Oci kan? Iya. Kalau dari Ibu Grace bagaimana? Kalau dari saya mirip-mirip dengan Ibu Asmita, cuman kalau sudah sering, saya kadang sudah tidak mencari akar masalah, saya langsung bertanyakan ke anaknya, kenapa demikian? Apa yang membuat dia tuh sering lepas kendali? Saya mengajak dia memikirkan kenapa ya dia sering lepas kendali, atau biasanya saya panggil, saya tanya dulu, kira-kira kenapa ya ibu panggil kamu? Jadi dia berpikir dulu, memberikan waktu dia berpikir kenapa, apa yang salah. Dari situ sih. Jadi di akhirnya setelah dapat masalahnya dari dia menyampaikan sendiri. Lalu dari sisi saya juga saya sampaikan beberapa hal yang memang dia belum mention, saya sampaikan itu dari masalah ini apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa dia lakukan dan apa yang bisa saya bantu untuk dia lakukan untuk mengurangi permasalahan. Oke, jadi kalau dari Ibu Mediana, anak dibawa untuk membaca Alkitab supaya lebih banyak kalimat kata-kata positif yang keluar. Iya, terkait kata kasar.
Oke. Karena memang secara kontekstual di sekolah kita kan memang sudah punya pastoral care ya, jadi sangat-sangat menolong sebenarnya ketika berhadapan dengan case yang seperti ini. Nah, sebenarnya teman-teman sudah melakukan pendampingan, tetapi mungkin kita akan melihat kira-kira masih banyak posisi-posisi kontrol yang mungkin kita cenderung berada di situ. Sekalipun mungkin kalau di case ini teman-teman itu sudah terlihat sebagai manajer. Nah, apa itu manajer? Mari kita lihat ya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, lalu 4 pengamat, dan yang kelima itu manajer. Nah, kalau penghukum itu biasanya menggunakan fisik atau yang secara verbal, atau biasanya mengancam, ngana kalau nyak bikin tugas ngapenila. Kadang kan kalau kita lagi lelah atau tanpa sadar kan kita jadi penghukum nih. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, kayaknya kalau saya secara pribadi dulu sering sekali membuat rasa bersalah. Itu dengan kata-kata ya, dengan bahasa lembut tapi sebenarnya menyayat hati kan gitu. Lalu teman. Nah, teman ini mengontrol murid dengan bujukan. Ayolah, bikinlah, kerjakanlah. Kasihan kan ibu, nanti capek-capek, nanti ibu terlambat kumpul nilainya. Kan itu posisi teman. Kalau pengamat melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kadang kalau kita sudah berdiri begini kan sama anak-anak, kita lihat-lihat, berarti kalau kamu tidak pakai seragam, berarti kamu dicatat ya. Gitu kan. Jadi karena kita melakukan sesuatu berdasarkan sudah peraturannya, konsekuensinya ini. Atau kalau kamu terlambat berapa kali, berarti soal apa, itu sebenarnya konsekuensi kan gitu. Lalu manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi sebenarnya tadi teman-teman sudah melakukan posisi manajer, tetapi mungkin di dalam keseharian kita mungkin akan ada momen di mana kita berada pada salah satu dari posisi yang lain selain manajer. Kadang mungkin kita akan ada pada posisi membuat rasa bersalah atau jadi teman tanpa sadar. Padahal sesungguhnya posisi yang paling efektif adalah posisi manajer. Untuk case di mana kalau anak melakukan kesalahan ya ibu-ibu. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, mari terus mendorong anak-anak kita untuk cari akar masalahnya apa. Kamu yang harus cari tahu, karena kamu yang melakukannya, maka kamu harus cari tahu apa sih sebenarnya kebutuhan yang sedang mau kamu penuhi. Tapi kalau anaknya kesulitan, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi kamu sebenarnya mungkin maunya seperti ini ya, atau bagaimana. Jadi kita bisa memodifikasi pertanyaan, tapi tetap anak yang harus proaktif untuk menjawab dari diri, karena kesadaran diri. Nah, seperti ini ya. Ketika di P5 sebenarnya paling sering kejadian. Kan masalah ini komunikasi dengan teman, ibu tidak ada bahan, ibu tidak berhasil. Nah, orang terkadang tergoda untuk kasih solusinya bukan? Atau kadang tuh kok ngana kok tidak bawa barang gitu. Tapi di dalam posisi kontrol manajer ya memang harusnya kita cuma jadi manajer. Ketika ada masalah, arahkan anak-anak. Apa yang kurang? Kenapa ya sampai tidak membawa? Jadi anak akan menyadari, oh kita lupa kok ibu ya. Kalau lupa bagaimana ya caranya? Jadi sebenarnya kita lebih banyak pancing dengan pertanyaan. Sampai di titik di mana anak sadar, oh aku harus melakukan ini karena nilai yang sedang harus aku tanamkan di dalam diriku ini. Jadi aku harus menuju ke sana. Bukan karena Ibu Ana atau teman-teman yang lain so input dengan oh Ana harus begini, jadi siswa harus jadi begini. Tapi dia tahu bahwa aku harus jadi pribadi yang menikmati pembelajaran tapi juga bertanggung jawab dari dalam diri. Jadi ini kalau teman-teman lihat dari video ini di P5, ketika anak-anak sebenarnya bergumul terkait mau memaku bambu ini, ya kan sebenarnya susah ya. Karena mereka tidak membuat garisnya, sehingga pakunya susah masuk. Maka itu hanya diawasi, kira-kira solusinya gimana ya, sampai jadi itu. Jadi memang, oh ibu harus taruh kayu, tongka, supaya tanahnya sadiki. Nah, terus kalau mau paku bagaimana? Ya ibu jaga pecah. Nah, jadi solusinya bagaimana? Jadi jangan sampai kita tergoda karena kita sudah punya skill, terus kita
pakai skill ini nih. Tapi sebenarnya anak belajar dari kesalahan yang mereka bikin, gitu. Nah, sama dengan yang di sini ini banyak sekali kendalanya karena mereka mau bikin kipas angin kan. Kipas yang berputar karena angin, sumber daya angin gitu ya. Apa angin ya? Jadi karena kota Tomohon tinggi, jadi mereka mau membuat pembangkit listrik tenaga angin. Nah, mereka kan masih kendala sebenarnya, mau bikin bagaimana itu ibu, sambung dari mana, nah cari solusinya gimana. Oh ibu, orang nonton video juga, oh ya silahkan. Jadi orang cuma lebih banyak, anak harus menemukan solusi dari masalahnya. Oh kita tanya tapi papa, oh itu justru lebih bagus kan, karena selibatkan orang tua. Jadi orang cuma tinggal dorong-dorong, ayo kita cari solusinya. Jadi ini yang dilakukan di dalam manajer, bukan berarti sudah sempurna ya teman-teman. Kadang sering ada tergodanya, kayaknya ini kurang ingat, aduh astaga jangan ya. Kayaknya coba belajar positif negatif gimana gitu. Jadi mari berjuang ya untuk menolong anak-anak kita. Nah ini yang inti dari semuanya adalah segitiga restitusi. Jadi ada 3 bagian dari restitusi. Tadi kan teman-teman sudah lihat ada restitusi di mana sangat menolong anak untuk menyadari kesalahannya. Ada motivasi intrinsik, menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas, teman-teman itu bukan berarti kita membenarkan DP kesalahan ya, kalau anak melakukan kesalahan. Jadi ketika menstabilkan identitas sebenarnya kita membuat nyaman anaknya. Jadi contohnya kayak kadang ketika anak datang mungkin rasa bersalah, kayak orang masih halo, gimana hari ini? Orang masih buat dia dulu nyaman dan tenang. Lalu ada validasi tindakan yang salah. Jadi gimana kejadiannya tadi? Apa yang dilakukan? Oh kenapa? Jadi sebenarnya orang ekspresi sebenarnya masih senyum-senyum toh, enggak marah-marah sebenarnya. Atau mungkin enggak perlu juga sampai gigi keluar ya, sampai supaya anak nyaman. Tapi ada validasi di mana anak itu tahu dia bikin kesalahan apa. Tetapi bukan cuma sampai di validasi kesalahan, anak itu harus termotivasi secara intrinsik untuk menemukan solusi dan mau melakukan DP solusi. Jadi contohnya, dia melakukan kesalahan, dia menyawa Pak Guru A. Oh kita kok tadi namanya, oh iya kenapa? Oh kok ibu atau bapak begini-begini, oh iya. Oh mungkin kalau kamu tidak setuju, kamu bisa pakai cara yang lain. Kira-kira cara apa ya? Gitu. Nah mungkin akhirnya dia akan sadar sampai di titik, oh berarti kita harus minta maaf Kang Ibu. Berarti kalau minta maaf, siapa yang harus minta maaf? Oh kita sama Ibu. Jadi bagaimana, bersediakah kamu pergi minta maaf? Karena anak-anak kadang susah tuh mau pergi minta maaf, bantar ibu semua marah-marah pada kita. Tapi ketika orang menguatkan di bagian validasi tindakan kesalahan ini, anak akan sadar betul, oh aku melakukan kesalahan, aku harus minta maaf, harus melakukannya. Nggak boleh sampai berhenti. Jadi memang orang sebagai manajer ya harus pastikan sudah pergi ke ibunya, karena orang menyadari anak-anak kelas anak-anak SMP itu masih cenderung suka-suka lupa Kang, sedangkan orang suka lupa gitu ya. Jadi setelah validasi keyakinan, orang perlu menanyakan apa sih yang kau yakini dari tindakan itu. Ketika kamu mau minta maaf, oh aku harus menghormati orang lain dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya teman-teman ini segitiga ini tidak kaku ya. Jadi kadang kita sudah di sini, kita balik lagi menstabilkan. Kalau anaknya sudah terlalu tegang atau sudah takut, kita bisa balik lagi ke atas. Atau mungkin dari keyakinan sini kita langsung masuk di validasi. Jadi fleksibel atau bahkan bisa dikembangkan sebenarnya lebih dari ini. Karena memang ada kasus-kasus yang mungkin lebih dari segitiga restitusi ini penerapannya. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh yang sudah saya buat di kelas. Saya langsung pada kejadiannya ya, teman-teman. Jadi ini ada satu kasus. Sebentar. Wow. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Sebentar. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Di saat ini melalui Maaf ya, video pakai saya intro aja saya nggak bisa. presentasikan penerapan
segitiga restitusi. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sini saja. Gimana perasaannya hari ini? Baik. Sorry tadi Bu datang lambat. Dia masih pakai bahasa Manado ya. Pasti karena terlambat ya. Mari kita bicarakan di dalam. Jadi tadi Reza sudah menyampaikan bahwa badannya baik ya, biasanya juga baik. Hari ini terlambat, pasti Reza punya alasan kenapa Reza sampai terlambat. Jadi kita datang tempat itu karena tamu jadi kan kemarin dari lebaran. Jadi pas bangun itu pulang pas bangun itu sistematis sebalik lama dipersiapkan. Oke, jadi Reza bangun terlambat karena tidur sudah larut ya. Lalu Oke. baru bangun jam 6. Mungkin sebagian ya teman-teman ini. Jadi kita sebenarnya cuma mengulang. Sebenarnya kita sudah latihan sama Ibu Dea ya terkait segitiga restitusi sebenarnya. Jadi kita hanya mengulang apa statement yang disampaikan anaknya dan membawa dia untuk menyadari kesalahannya. Jadi nanti sampai di akhirnya, oh saya majukan di sini ya. Maksimal itu setengah 10 kalau semua bangun itu jam 9 supaya langsung setengah 10 itu. Jadi validasi kesalahan masih sampai di tahap juga di mana cari tahu nih akarnya di rumah dia gimana, tidurnya gimana. Sebenarnya kan teman-teman sudah melakukan itu di kelas ketika anak terlambat. Oke. Terus supaya pas dia bangun pagi bisa datang cepat begitu supaya pas pergi sekolah dan terlambat. Nah, jadi sebenarnya Sekali ya, Reza sudah terpikirkan solusinya. dia memikirkan sendiri solusinya apa. Jadi harusnya bersiap lebih awal, tidur lebih awal supaya kamu tidak terlambat. Nah, kira-kira apa yang kita yakini di sekolah ini? Oke. Saya majukan ya teman-teman. Jadi di sini perasaannya Reza. Jadi setelah saya merasakan seperti terlambat, saya pertama Jadi sedikit masih terputar-putar ya dia menjawabnya. waktu dipanggil ke ruangan saya tuh masih merasa gugup, dan setelah perbincangan yang dilakukan saya mulai merasa seperti lega begitu, dan akhir dari perbincangan tersebut saya mulai merasakan apa kesalahan saya yang saya perbuat, dan seperti terlambat namun memang terlambat, namun kesalahan itu tetap masih membekas di dalam pikiran saya, dan saya menyimpulkan bahwa semua kesalahan pasti masih bisa diingat oleh semua orang, dan dari satu kesalahan tersebut kita belajar bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut agar kita tidak mengulangi kesalahan itu tersebut. Terima kasih. Oke, jadi ini kasusnya adalah Reza. Memang Reza terlambat sampai sudah 5 kali, maka dilakukanlah segitiga restitusi. Sebenarnya sebelum dari video ini juga kami sudah, saya secara pribadi sudah bertanya terkait apa sih kendala-kendalanya. Jadi bahkan ternyata ada satu momen di mana dia terlambat karena dia punya masalah dengan mamanya. Jadi tidak bisa kita langsung sama ratakan oh terlambat semuanya karena dia seperti ini, terlambat bangun. Ternyata di rumah itu dia sudah berusaha untuk membantu mamanya. Jadi mamanya itu bersama dia, 2 bersaudara, mereka bertiga, papanya jauh, jadi mamanya sendiri yang menjaga mereka, hidup bersama-sama mereka. Nah, mamanya itu cukup sibuk, bahkan kadang sampai malam, sampai dinas luar. Nah, dia sebagai kakak harus berusaha untuk bisa menghandle pekerjaan rumah. Apalagi kalau dia lihat mamanya sudah sibuk. Nah, ternyata
ketika mamanya memberikan call ke dia di rumah untuk mencuci baju, dipikirnya baju ini akan kering, tapi dia sudah masukkan ke mesin. Dia duduk sambil menunggu di depan mesin. Jadi dia ternyata tidak memanfaatkan waktu ekstra. Kan mesin bisa bekerja sendiri tanpa dia jaga kan? Ternyata dia jaga. Nah, itu mengakibatkan dia lupa dengan barang-barang yang harus dia bawa di hari esoknya. Nah, setelah mesin selesai dia pikir, oh besok nanti digantung saja. Karena ini sudah larut. Nah, ketika besoknya mamanya sudah ekspektasi baju itu mau dipakai untuk besok hari. Jadi dia sudah lelah dari sekolah, lelah jaga pakaian yang dicuci, lelah dengan akhirnya tidak sempat menyiapkan alat dan bahannya yang harus dia bawa esoknya. Mamanya pagi-pagi sudah marah-marah ke dia. Jadi ketemunya itu sudah tabrakan. Nah, jadi sampai di sekolah pun moodnya sebenarnya jadi jelek. Nah, setelah dilakukan restitusi, ditanya dan dia menyadari, oh mama tuh lelah kok ibu. Jadi responnya ketika pakaiannya nggak ready paginya, jadi marah-marah. Jadi dia akhirnya bisa melihat point of view. Dia mungkin marah ketika mamanya bikin, tapi akhirnya mengerti bahwa ternyata mamanya juga capek dan butuh apa yang harusnya dia sudah siapkan. Akhirnya saya tanya, jadi bagaimana, apa yang harus kau lakukan dengan mamamu? Ini belum beres berarti kan sebenarnya. Jadi setelah PTC kemarin, saya tanya gimana, rekonsiliasi sama mama sudah beres? Sudah, dan mamanya juga sudah ibu, dia sudah minta maaf, kami sudah bercerita, ibu juga capek, anaknya juga capek kegiatan di sekolah. Nah, ketemu di pagi hari yang sangat hektik, tabrakan. Jadi memang segitiga restitusi bisa menolong anak menyadari bahwa aku punya kebutuhanku, juga orang lain punya kebutuhannya. Aku juga harus memperbaiki diriku dengan cara apa? Jadi dia tahu sendiri apa yang harus dia lakukan. Oh, harus minta maaf sama mama. Tetapi mama juga harus tahu apa yang kurasakan. Gitu. Jadi akhirnya tahu kebutuhan masing-masing. Nah, sangat menolong ketika melakukan segitiga restitusi. Harapannya teman-teman juga bisa melakukannya. Nanti ada QR kalau mau nonton secara lengkap, kan ada kasus yang satunya lagi itu. Kasus yang kedua itu adalah Jesslyn, di mana anak-anak di sekolah kita itu banyak sekali dengan gadget, dengan game. Jadi akhirnya ternyata didapati dari kasus Jesslyn, dia sudah bosan, nggak tahu mau ngapain. Dia sudah selesai kerjakan tugas, nggak tahu mau ngapain. Makanya handphone yang ada di tangan tidak dikembalikan ke tempatnya, tetapi dipakai untuk main game. Nah, setelah ditanya, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mengisi waktu yang kosong itu? Dia sendiri menjawab buku. Mungkin karena melihat di sekelilingnya banyak buku begitu ya. Tetapi memang harus dari anak sendiri yang menyadari dia mau melakukan apa sih, keinginannya apa sih, kebutuhannya apa sih gitu. Jadi itulah teman-teman budaya positif. Nah, budaya positif ini mau dibangun bagaimana caranya? Ya sama-sama. Nggak bisa sendiri, nggak bisa kita bilang ini muridku, ini peserta didikku, ini siswaku, maka aku cuman sendiri yang akan menghandle-nya, tetapi kita sama-sama. Nah, budaya positif ya dimulai di sekolah. Sekolah sudah punya mungkin aturan, tetapi kita bisa menurunkannya menjadi kesepakatan kelas yang akhirnya punya nilai-nilai di dalamnya. Gitu kira-kira teman-teman yang bisa saya bagikan. Kalau dari teman-teman adakah pertanyaan atau masukan terkait budaya positif sekolah? Iya, silakan Bu. Sebelumnya terima kasih Bu Ana, banyak sekali insight baru ya yang pasti kita semua dapatkan. Nah, pertanyaan dari saya Bu, biasanya di awal tahun ajaran itu kita ajak anak-anak, kalau saya pribadi ya, untuk buat peraturan. Jadi melibatkan anak begitu. Apakah itu sudah termaksud budaya positif atau itu masih sebatas peraturan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Mediana. Peraturan mungkin juga bisa dikatakan begitu, tetapi ketika kita mau melakukan keyakinan, kita harus punya nilai yang dituju. Jadi sebenarnya nilai yang dituju kalau dia positif berarti tidak ada kata tidak seperti yang tadi ya. Jadi itu peraturan yang bisa kita tarik kepada keyakinan, tetapi dengan melakukan revisi dari peraturan yang sudah dilakukan. Jadi peraturan bukan tidak boleh, tetapi mungkin ajak anak untuk melakukan ini karena apa? Jadi sebenarnya memang punya
uh, tidak jadi dia ada diagram T di mana harapannya anak kita punya harapan sama-sama seperti apa, kecenderungan anak bikin apa. Jadi akhirnya kita bisa dapat bagaimana membuat kesepakatan kelas dengan lebih efektif. Jadi contohnya peran guru harusnya datang tepat waktu. Yang tidak seharusnya atau yang muncul adalah guru datang terlambat 5 menit gitu. Berarti dalam keyakinan kelasnya terkait waktu nih kan, berarti sebenarnya untuk guru dan siswa sama, maka kita bikin keyakinan kelas datang tepat waktu gitu keyakinannya. Nilainya bisa juga kita sama-samakan kalimatnya, atau kita bisa bikin dalam kurung di bawah nilai apa yang sedang kita tanamkan, karena kadang anak-anak itu lupa keyakinan kelas kan. Maka sebenarnya kalau dari yang kami pelajari itu perlu dibuat posternya. Jadi jangan cuman keyakinan yang selesai kita tulis dan kita sampaikan, tapi harus ada poster di dalam kelas yang akhirnya anak ingat ini kita kesepakatan kita ini nih. Jadi kalau dari yang Ibu Diana tanya tadi dari peraturan, mungkin kita perlu kaji dulu ya isinya seperti apa. Lalu kita bisa mungkin ganti kalimatnya jadi kalimat yang lebih positif. Untuk jadi keyakinan yang nilai-nilai kita tetap tekankan di dalam kelas. Seperti itu, tapi sudah mantap Bu. Akan lebih baik kalau selama, khususnya kalau yang mengajar, diingatkan setiap kali meeting. Itu akan lebih baik. Gitu. Semoga menjawab ya Bu ya. Sama-sama Bu. Kalau ya teman-teman ada pertanyaan? Tadi sebenarnya mau bertanya, sudah dijawab bagaimana cara kita bisa mempertahankan keyakinan nilai itu terus dibangunkan di dalam kelas. Kadang-kadang kita sampaikan di awal kita semangat ya, sampaikan di awal 2 kali, 3 kali mengingatkan, tapi setelah berikutnya anak tetap tidak menghidupi keyakinan itu kan kadang-kadang kita lelah, akhirnya sampai ke kita pokoknya peraturannya ini banyak capek kan. Iya. Tapi yang kita tetapkan tadi perlu dibuatkan poster kan, bisa diingat guru dan juga mengingat siswa ini loh nilai-nilai yang mau kita capai. Jadi sebenarnya kedua juga apakah 3R itu termasuk dalam keyakinan nilai gitu ya, supaya dinas dan responsif diri kita seperti itu keyakinan nilai, karena dari dinas mereka tahu bahwa mereka harus ada waktu, harus siap dengan alat dan bahan pembelajaran, banyak sekali peraturan terangkum dalam 3R itu. Benar ya? Betul sekali. Jadi 3R itu adalah nilai kebajikan. Tapi mungkin ketika di kelas atau subjek yang kita ajar, kita perlu merinci detailnya, ready-nya seperti apa. Jadi kayak siap dengan alat dan bahan, atau membawa alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi itu ada keyakinan readiness kan sebenarnya, tetapi kita memperinci di dalam mata pelajaran yang kita ajar supaya anak lebih tahu ini yang harus dilakukan. Nah, selain poster bisa juga dilakukan sama saya juga melakukan di kelas itu menaruhnya di awal slide PPT. Jadi kita masuk di dalam sesi itu sudah muncul dulu kesepakatan kelas. Jadi anak-anak sebenarnya diingatkan lagi, ini loh kesepakatan kita ya. Kalau ada yang mau dirubah atau mau didiskusikan kembali silakan. Tapi kalau sudah sepakat berarti sudah sepakat untuk 1 hari itu. Jadi kalau kita pertemuan berikutnya ya kita bisa tampilkan ulang karena itu sudah jadi kesepakatan di subjek kita kan. Tapi kalau di kelas mungkin ya harus yang ditempel di poster supaya ketika guru wali membahas ya bisa tunjukkan di sebelah ini loh kesepakatan kita. Gitu. Kita mengkonfirmasi. Jadi sebenarnya keyakinan nilai ini juga memerlukan peraturan yang dirincikan juga, tapi memang berangkat dari keyakinan. Iya, jadi bukan kalau gimana ya membahasakannya, keyakinan nilai, tetapi orang hanya membuat kalimatnya yang lebih detail dari nilai yang mau kita tanamkan. Jadi sebenarnya tidak menyampaikan itu aturan. Jadi kalau aturan kan kayak tidak boleh, ini nggak boleh, ini harus begini, harus begitu. Tetapi kalimatnya adalah kalimat ajakan sebenarnya. Kalau kesepakatan, kayak mari buang sampah pada tempatnya kan sebenarnya kalimat ajakan kan. Itu kesepakatan. Buang sampah pada tempatnya. Ada keyakinan yang kita mau tanamkan di dalamnya. Jadi kadang cenderung peraturan itu lebih kepada no and yes, boleh dan tidak sebenarnya.
Makanya kalau dari peraturan itu makanya orang perlu tarik untuk dievaluasi lagi mana yang sudah sesuai dengan kesepakatan kelas, mana yang perlu kita revisi gitu. Jadi kalimatnya memang harus positif. Keyakinan nilai ditarik kepada kesepakatan. Iya. Jadi tinggal di apa ya? Memang anak-anak kita cenderung perlu kita perinci, no? DP kesepakatan seperti apa? Karena mereka kadang lupa-lupa. Karena kalau orang cuma bilang readiness ya, dia hadir sudah ready kan. Padahal ada hal yang ready ekspektasi kita atau sama-sama ekspektasi bersama. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk waktunya. Semoga kita bisa melakukan budaya positif bersama. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Di saat ini, melalui video ini saya akan mempresentasikan penerapan segitiga restitusi. Namun, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anneke Lambek, CGP asal Kota Tomohon, Angkatan 10. Berikut ini adalah penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Ibu. Selamat pagi Resa. Gimana perasaannya hari ini? Baik. Baik. Sorry tadi Bu, udah terlambat. Ya, tidak apa-apa. Semua orang juga pasti pernah terlambat ya. Mari kita bicarakan di dalam. Silakan duduk, Nak. Ya, jadi tadi Resa sudah menyampaikan bahwa keadaannya baik ya, perasaannya juga baik. Hari ini terlambat, pasti Resa punya alasan kenapa Resa sampai terlambat. Jadi Bu, kita udah terlambat itu gara-gara ada tamu datang Bu. Jadi kan kemarin udah tidur lat. Jadi pas bangun itu lupa waktu Bu. Jadi pas bangun 6:30 ini Bu. Jadi panik, lama lah dipersiapkan Bu. Oke, jadi Resa bangun terlambat karena tidur sudah lat ya. Lalu baru bangun jam 6.30. Belum dalam perjalanan hingga tiba di sekolah terlambat ya. Karena jam masuk kita jam 7.00. Oke, kira-kira apa yang bisa Resa lakukan supaya Resa bisa datang tepat waktu ke sekolah? Jadi Bu, supaya tidak terlambat kita rasa sistem mesti lakukan itu rupa persiapan dari malam. Itu boleh persiapan dari jam 7 itu boleh. Terus tidur maksimal lah itu 9:30. Kalau semua pergi kamar itu jam 9 supaya langsung 9:30 itu sudah tutup mata supaya pas dia bangun pagi masih ada cepat begitu supaya pas pergi sekolah tidak terlambat. Ya, bagus sekali ya. Resa sudah terpikirkan solusinya dari masalah bangun terlambat kan. Jadi harusnya bersiap lebih awal, tidur lebih awal supaya bangun tidak terlambat. Nah, kira-kira apa yang kita yakini di sekolah? Nilai-nilai apa saja yang orang yakini di sekolah yang sudah orang sepakati? Jadi Bu, yang saya yakini itu kalau tidak boleh datang terlambat di sekolah Bu, itu supaya mendisiplinkan murid dan guru supaya ini tepat waktu dalam segala apapun dan selalu siap Bu. Jadi kalau misalnya turun terlambat itu DP artinya turun itu sudah siap Bu. Iya, jadi Resa sudah memahami ya apa yang sudah disepakati di sekolah. Tapi kalau dari Resa sendiri apa yang Resa yakini tentang datang tepat waktu? Jadi Bu, menurut saya itu sama ya, setuju dengan aturan sekolah karena dari aturan sekolah itu orang boleh tahu ini kapan orang harus siap, kapan orang harus bertindak Bu. Jadi disiplin itu boleh dapat contohkan dari sekolah karena ada aturan tersebut. Oke, jadi Resa sudah tahu apa yang sudah harus dilakukan. Apakah Resa bersedia untuk melakukannya? Iya Bu, saya bersedia. Baik sekali.
Jadi setelah saya merasakan seperti terlambat, saya pertama gugup, lalu waktu dipanggil ke ruangan saya tuh masih merasa gugup, dan setelah perbincangan yang dilakukan saya mulai merasa seperti lega begitu, dan akhir dari perbincangan tersebut saya mulai merasakan apa kesalahan saya yang saya perbuat, dan seperti terlambat namun kesalahan itu tetap masih membekas di dalam pikiran saya, dan saya menyimpulkan bahwa semua kesalahan pasti masih bisa diingat oleh semua orang, dan dari satu kesalahan tersebut kita belajar bagaimana kita menyikapi kesalahan tersebut agar kita tidak mengulangi kesalahan itu tersebut. Terima kasih. Hai. Sepertinya seru ya. Lagi main game apa? Nah, oke. Ini sekarang lagi sesi apa? Bahasa Indonesia, Ibu. Oh, bahasa Indonesia. Jadi ada di luar kelas. Oke. Wah, kita perlu bicara ya. Ayo, mari kita bicara di dalam. Oke, jadi gamenya tadi seru ya. Wah, game apa tadi yang dimainkan? Plants vs Zombie. Oke. Kenapa sampai Jesslyn bermain game? Sudah tambah apa, Ibu? Soalnya tugas-tugas setelah Jadi sudah tidak tahu mau ngapain ya, tugas-tugasnya sudah selesai. Apakah ada kegiatan yang lebih efektif yang terpikirkan oleh Jesslyn yang bisa dipakai untuk mengisi waktu di sekolah ketika tugas-tugas sudah selesai? mungkin membaca buku, Ibu. Oke, membaca buku. Ada lagi kegiatan yang lain? Oke, jadi yang terpikirkan itu membaca buku ya. Bersedia enggak Jesslyn mau membaca buku di sekolah? Sedia, Ibu. Bersedia ya? Sedia, Ibu. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang sudah kita yakini terkait penggunaan handphone di sekolah? Memakai handphone saat diperlukan, Ibu. Oke, memakai handphone saat diperlukan. Diperlukan saat apa? Jam pembelajaran. Saat jam pembelajaran. Bagus sekali. Nilai-nilai apa yang sudah kita tanamkan di sekolah? Disiplin, Ibu. Disiplin. Bagus sekali ya, Jesslyn mengingatnya. Kalau ya Jesslyn sendiri, apa yang Jesslyn yakini? Menggunakannya saat jam pembelajaran dan saat diperlukan. Saat diperlukan, seperti contoh Mengerjakan tugas. mengerjakan tugas. Baik ya, itu yang Jesslyn yakini. Bersedia melakukannya? Sedia, Ibu. Bagus sekali. Terima kasih untuk kesediaannya. Awalnya saya merasa tegang dan takut, tapi lama-kelamaan merasa lega dan mencoba untuk mengevaluasi diri agar bisa lebih disiplin lagi. Melalui segitiga restitusi, diharapkan peserta didik menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan peserta didik agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka.
Demikianlah video dari praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di SMP Lentera Harapan Tomohon. Terima kasih, salam dan bahagia. Break. 4. Tidak bermain kursi. Yang bermain kursi warning 3 kali, lalu akan berdiri selama 1 sesi. Setelah menerapkan budaya positif di sekolah, saya merasa senang dan juga bersyukur dapat mengaplikasikannya kepada setiap peserta didik dan membagikannya kepada para guru. Saya pun menyadari masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Kedepannya saya perlu untuk terus melakukan budaya positif di sekolah bersama dengan guru-guru dan juga peserta didik di dalam setiap kelas, membuat kesepakatan, melakukan segitiga restitusi kepada setiap peserta didik yang mengalami masalah agar mereka dapat mencari solusi dari masalah mereka. Inilah refleksi saya, semoga kedepannya akan lebih baik. Terima kasih.